Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Sri Vishnu dan Dewi Laksmi menyamar menjadi pohon. Semua dewi mencari Dewi Laksmi, tapi mereka tidak melihat Dewi Laksmi di sana. Dewi Saraswati berkata, "Winata, kamu mengatakan bahwa Laksmi ada di sini, tapi aku tidak bisa melihatnya." Winata berkata, "Dia ada di sini." Istri Dewa Samudra berkata, "Di mana dia?" Setelah ritual mandi suci dan sebelum pernikahan, seseorang tidak boleh berkeliaran. Winata berkata, "Aku telah melihatnya, dia menyembah pohon pipal." Dewi Parwati berpikir, pohon nim dan pohon pipal. Dewi Saraswati berkata, "Ketika kita datang, pohon ini tidak ada di sini." Dewi Parwati tertawa dan Winata berkata, "Apa yang terjadi, Ibu?" Dewi Parwati berkata, "Dewa Vishnu, aku menerima kekalahan. Kamu memenangkan tantangan ini." Sri Vishnu dan Dewi Laksmi kemudian menunjukkan wujud mereka dari dua pohon itu. Melihat itu, Winata terkejut dan berpikir, "Prabu Sri Vishnu ada di depanku." Winata berkata, "Oh Prabu, Dewi, bagaimana ini?" Dewi Parwati berkata, "Dewa Vishnu bersemayam di pohon pipa, itu sebabnya pohon ini dianggap menguntungkan. Pohon ini memberikan udara pendukung kehidupan setiap saat. Dengan daunnya banyak penyakit yang bisa disembuhkan." Dewi Laksmi bersemayam di pohon nim, banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan daunnya. Itu bisa memperpanjang usia. Pohon ini memiliki manfaat obat yang tak terhitung banyaknya. Halaman kuil yang memiliki dua pohon ini bersama-sama, kuil itu menjadi lebih menguntungkan. Winata berkata, "Dewi, Prabu, aku mendapat berkah dengan melihat kalian dalam bentuk pohon. Aku sangat bersyukur. Aku hanya ingin melihat kalian berdua bersama." Dewi Laksmi berkata, "Jika kamu ingin bertemu, maka cepatlah datang dengan prosesi pernikahan." Musakji berkata, "Prabu Sri Vishnu dapat memenangkan semua tantangan, tapi tantangan yang diberikan olehku dan bangsaku tidak akan tertandingi." Garuda berpikir, "Aku telah menyiapkan pakaian dan perhiasan Prabu Sri Vishnu. Ibu pasti sibuk mempersiapkan pakaian Dewi Laksmi di sana." Winata berpikir, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam hidup ini aku akan bertemu Dewa Vishnu dan Dewi Laksmi. Hidupku makmur karena Garuda. Semoga Tuhan memberkati setiap orang dengan putra seperti dia." Musakji berkata, "Ayo saudara-saudara, ayo pergi, mari kita pergi dan membalas penghinaan Tuhan kita. Pernikahan ini tidak bisa terjadi tanpa restunya. Ayo, mari kita hentikan pernikahan ini." Dewa Vishnu dan Dewi Laksmi telah mengundang Prabu Ganesha ke pernikahan mereka, tapi mereka tidak menunggu sampai tuanku datang. Mereka menyalakan lampu tapi tidak memanggilnya, dan aku tidak akan menerima rasa tidak hormat kepada Tuhanku. Terburu-buru untuk mengambil prosesi pernikahan, mereka lupa akan Tuhanku. Tapi ketika jalan mereka menghilang, lalu bagaimana prosesi itu bisa sampai tujuan? Prosesi tidak akan sampai, kita akan menghancurkan jalan prosesi pernikahan. Saat itu kedua pengantin dimandikan dan dihias dengan sangat indah. Pakaian dan perhiasan yang sangat indah dipasang pada kedua pengantin. Sri Vishnu berpikir, "Mengapa ini terjadi padaku? Laksmi adalah istriku. Aku tahu bahwa dia dengan sepenuh hati menerimaku, namun berdandan sebagai pengantin pria. Kenapa rasanya ada yang salah? Jika aku tidak menjadi yang tertinggi untuk Dewi Laksmi, maka..." Dewi Laksmi berpikir, "Prabu Srihari telah menerimaku sebagai bagian dari dirinya. Untuk bertemu denganku sekali dia berusaha sangat keras. Tapi saat persatuan kami sudah dekat, kenapa jantungku berdetak sangat cepat? Kami selalu bersama sejak lama, lalu kenapa aku sangat gelisah? Seperti dia akan bertemu denganku untuk pertama kalinya. Bagaimana jika aku bukan yang terbaik untuknya?" Garuda berkata, "Ayo pergi Prabu, kereta sudah menunggu." Sri Vishnu berpikir, "Garuda, aku melihat diriku di dalam dirimu. Aku menjadi sedikit bersemangat." Winata berkata, "Saatnya prosesi pernikahan dimulai. Persatuan kalian sudah dekat." Dewi Laksmi berpikir, "Winata, bagaimana aku melihat diriku di wajahmu? Aku akan terlihat sama di hadapan Dewa Vishnu. Dan semoga tidak ada rintangan." Musakji memerintah bangsa tikus untuk membuat lubang dan menghancurkan tanah sehingga jalan menjadi rusak. Musakji berkata, "Pergi bangsaku. Persatuan Dewa Vishnu dan Dewi Laksmi harus dihentikan. Hanya ketika kehancuran terjadi, mereka akan belajar konsekuensi dari menghina dewa yang menghancurkan rintangan."
Musakji dan pasukannya terus menghancurkan tanah untuk mencegah rombongan Dewa Wisnu sampai di tempat Dewi Laksmi. Saat itu Dewa Wisnu berjalan menuju kereta dan Mahadewa sebagai kusirnya. Mereka bersiap menuju tempat Dewi Laksmi bersama semua rombongan para dewa. Mereka semua terus memuji Dewa Wisnu dan Mahadewa. Musakji berkata, "Cepat, mereka semua bergembira. Cepat, prosesi pernikahan Dewa Wisnu akan melalui jalan ini." Rombongan kemudian mulai berjalan. Mereka semua bergembira mengiringi Dewa Wisnu. Sri Wisnu berpikir, "Sebentar lagi kekasihku, separuhku yang lebih baik, Dewi Laksmi. Aku akan membawanya ke rumahku." Dewi Laksmi berpikir, "Datanglah segera Prabu. Aku sudah lama menunggu saat ini." Jalan mulai hancur dan Musakji berkata, "Kalian harus menghentikan kami kali ini. Saudara-saudaraku, gali bumi dengan baik sehingga prosesi pernikahan harus berhenti di tengah jalan. Pernikahan ini tanpa restu dari Tuhanku tidak akan terjadi. Ini janjiku. Pergi bangsaku, mereka akan belajar hanya ketika rintangan diciptakan dan mereka akan mengerti apa artinya mempermalukan dewa yang mencegah rintangan." Garuda melihat ada gemuruh dan berpikir, apa yang terjadi? Garuda mendengar ada sesuatu tapi dia masih belum yakin. Musakji berkata, "Segera saudara-saudaraku akan menghancurkan jalan prosesi pernikahan dan prosesi pernikahan akan dihentikan." Kaki Sesanaga masuk ke dalam tanah dan dia merasakan sesuatu yang aneh. Resi Narada juga mengalami hal yang sama, tapi kebahagiaan pernikahan membuat mereka tidak menghiraukannya. Tiba-tiba roda kereta Dewa Wisnu juga masuk ke dalam tanah dan membuat kereta berhenti. Para dewa terkejut dan Sri Wisnu berpikir, bagaimana roda kereta terjebak di bawah tanah. Dewa Indra berkata, "Apa yang telah terjadi?" Dewa Indra kemudian berusaha mengangkatnya tapi tidak bisa. Dewi Laksmi masih menunggu rombongan pengantin pria datang dan berpikir, kenapa rombongan belum sampai. Winata berpikir, prosesi pernikahan Dewa Wisnu harusnya tiba di sini sebentar lagi. Dewa Indra berkata, "Dewa Bayu, Dewa Agni, bantu aku." Mereka bertiga berusaha mengangkat kereta tapi tetap saja tidak bisa. Resi Narada berpikir, mengapa roda kereta tidak bisa keluar. Dewa Agni berkata, "Percuma mencoba Dewa Indra. Tanah benar-benar menjadi lumpur, tidak mungkin untuk bergerak maju dalam lumpur yang begitu banyak." Resi Narada berkata, "Apa yang terjadi?" Sesanaga berkata, "Beberapa waktu lalu jalur ini sempurna. Apa yang telah terjadi di sini?" Garuda mengingat perkataan Resi Narada bahwa aku tidak mengundang iblis dengan sengaja. Itu adalah instruksi Prabu Sri Wisnu untuk mengundang semua pemuja Dewa Wisnu. Dan semua orang tahu bahwa iblis bukanlah pemuja Dewa Wisnu. Bahkan jika aku mengundang mereka, mereka tidak akan datang. Garuda berkata, "Iblis, ini pasti perbuatan iblis, membuat rintangan dalam prosesi pernikahan Dewa Wisnu. Siapa lagi yang bisa melakukannya?" Dewa Indra berkata, "Kamu benar Garuda, hanya iblis yang bisa merencanakan sesuatu seperti ini." Sri Wisnu berpikir, "Laksmi pasti sedang menunggu rombonganku tiba di sana, tapi kami semua terjebak di sini." Dewi Laksmi berpikir, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa khawatir." Winata berkata, "Cinta, perasaan ini unik Dewi. Kamu merasa khawatir bahkan saat perpisahan dan bahkan saat bersatu, tapi segera ini akan menjadi masa lalu. Saat Dewa Wisnu akan menikahimu dan itu akan menjadi hadiahmu, tapi aku punya solusi untuk menghilangkan kekhawatiranmu. Ambillah napas dalam-dalam." Dewi Parwati berpikir, "Laksmi, buat Winata juga menanggalkan pakaian pelayan ini dan mendananinya dengan warna-warna yang cerah." Dewi Laksmi berpikir, "Tentu saja temanku." Dewi Laksmi kemudian mengubah pakaian Winata menjadi pakaian yang indah, dan melihat itu Winata terkejut sambil berpikir, "Menjadi pelayan membuat aku lupa bahwa aku pernah menjadi ratu." Winata bersujud dan berkata, "Kasih sayangmu melampaui kata-kata, oh Dewi, ini melampaui kata-kata." Kadru dan Diti melihat itu semua dan Kadru berpikir, sampai sekarang dia telah menerima lebih banyak cinta dan rasa hormat daripada aku. Sekarang dia juga mengenakan pakaian ratu. Diti berpikir, mengapa pelayan ini menerima kehormatan lebih dariku. Garuda berpikir, aku juga akan mencoba mengangkat kereta ini. Garuda kemudian mencoba mengangkat kereta tapi masih kesulitan. Kartikeya berkata, "Tunggu Garuda, semakin keras kalian semua mencoba untuk mengangkat roda keluar, semakin dalam roda akan masuk." Mahadewa berkata, "Bukan hanya tempat ini, tapi seluruh jalan di depan telah dihancurkan.
Sekarang prosesi pernikahan dan kereta Dewa Wisnu tidak mungkin mengambil jalur ini.